Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kita berjumpa lagi ya di kuliah Matematika Teknik 1 Transformasi Laplace, pertemuan keempat dan kelima. Dosen pengampunya adalah saya, M. Yonggi Puriza, dan Pak Fauzan Ridho, STMT. Jadi kita masuk ke materi ini adalah tentang Laplace ya, tentang Laplace. Jadi kalau misalnya Laplace itu apa dan bagaimana inverse dari transformasi Laplace. Jadi dalam kegiatan materi kali ini kita akan membahas konsep transformasi Laplace, inverse transformasi Laplace atau kebalikan ya dari transformasi Laplace, lalu sifat kelinearan transformasi Laplace dan inverse-nya beserta eksistensi transformasi Laplace. Juga nanti diberikan tabel dari transformasi Laplace dan inverse-nya untuk fungsi-fungsi yang penting. Nah, sebelum kita masuk ke transformasi Laplace, kita kembali dulu sebentar ke persamaan diferensial ya. Jadi sebuah persamaan diferensial biasa ya, yang linier dan memiliki koefisien konstanta seperti persamaan diferensial ordre 2 yang dinyatakan sebagai berikut. A di kuadrat Y per dt kuadrat ditambah B dy per dt ditambah CY sama dengan 0. Nah, persamaan di atas ini dapat diselesaikan dengan mendapatkan bentuk umum dari ekspresi Ft dan menerapkan nilai-nilai batas atau kita bisa menggunakan transformasi Fourier untuk menyelesaikan persamaan tersebut. Fourier atau ada yang punya Fourier gitu ya. Nah, supaya gampang kita sebut Fourier aja. Nah, namun itu hanya berlaku untuk fungsi yang kontinu dan well behave. Ya, kalau fungsinya tidak kontinu dan well behave, maka tidak dapat diselesaikan secara mudah dengan metode tersebut. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam Laplace, kita mengetahui dulu definisi transformasi Laplace, apa yang dimaksud dengan transformasi Laplace tersebut. Jadi transformasi Laplace ini diperkenalkan pertama kali oleh seorang matematikawan Prancis, ya seperti yang Anda ketahui biasanya transformasi itu pertama kali diberi nama dengan orang yang menemukannya pertama kali. Nah, jadi diperkenalkan oleh seorang matematikawan Prancis yang bernama Pierre Simon Laplace. Jadi transformasi Laplace ini adalah suatu metode operasional yang dapat digunakan secara mudah untuk menyelesaikan persamaan diferensial linier. Transformasi Laplace dapat mengubah beberapa fungsi umum seperti fungsi sinusoida, fungsi sinusoida teredam, dan fungsi eksponensial menjadi fungsi-fungsi aljabar variabel kompleks S. Nah, transformasi Laplace disebut juga dengan integral transformasi karena transformasi Laplace mentransformasikan suatu fungsi dari domain waktu T menjadi domain Laplace. Jadi kalau misalnya dia sudah berbentuk S, ini dinamakan dengan domain Laplace. Secara definisi formal, transformasi Laplace ini dinyatakan sebagai berikut. Jadi, transformasi Laplace atau fungsi Laplace sama dengan, fungsi Ft yang dilaplaskan sama dengan integral 0 sampai tak hingga fungsi F terhadap T E pangkat min ST dt. Nah, yang dimana yang fungsi tadi itu integral 0 sampai tak hingga Ft E min pangkat min ST dt sama dengan limit T sampai tak hingga di mana 0 sampai T Ft E min ST dt, di mana L ini adalah operator transformasi Laplace. Jadi L yang ini menyatakan bahwa fungsi Fs itu adalah fungsi Ft yang diberikan atau dilaplaskan menggunakan operator transformasi Laplace. Yang dimana S adalah suatu variabel positif sedemikian sehingga integral semi infinite-nya selalu konvergen dan tidak divergen. Jadi jika Ft adalah fungsi kontinu dan Ft itu lebih kecil sama dengan M dikali E pangkat min AT untuk suatu M dan A, maka Laplace Ft itu adalah ada atau bernilai ya. Ya, jadi ingat ya, jadi fungsinya kontinu Ft kecil atau sama dengan M dikali E pangkat min AT untuk suatu M dan A, maka Laplace dari fungsi tersebut ada gitu ya. Oke, ini contoh dari sebuah transformasi Laplace unit step. Ini sebuah fungsi dinyatakan sebagai berikut. Ft sama dengan 1. Jadi f fungsi t ya, f fungsi t atau fungsi terhadap waktu sama dengan 1, maka ditanyakan Laplace dari f fungsi t tersebut.
Nah, gimana cara menghitungnya? Ya, dimasukkan rumus yang tadi ya. Jadi Laplace Ft sama dengan Laplace 1. Karena tadi sama dengan 1 kan? Laplace 1. Sehingga integral 0 sampai tak hingga 1 dikali E pangkat min St dt. Nah, diintegralkan terhadap dt. Diintegralkan terhadap dt, maka dimasukkanlah rumusnya limit T tak hingga min 1, E min St ini kalau diintegralkan, maka ini adalah di depannya adalah minus 1 per S. Ingat ya, jadi kalau misalnya dia diturunkan lagi, itu nilainya harusnya kembali ke sini lagi. Ya, jadi kalau dia diturunkan lagi, seharusnya nilainya kembali ke situ lagi. Contoh kan kayak ini ya, jadi kan tadi minus 1 per S E min ST. Nah, jadi kalau dia diturunkan lagi, maka minus diturunkan terhadap fungsi T ya, diturunkan lagi terhadap fungsi T, maka seharusnya min S-nya ini turun, sehingga nanti dia akan menjadi E min T lagi. Jadi kalau ini min S dikali dengan 1 per S, sehingga ini jadinya 1 kan? Ya, jadinya 1, sehingga E pangkat min ST dt. Sehingga dia kembali lagi ke sini. Nah, sehingga jadinya adalah min 1 per S E min ST, lalu dimasukkan T sampai 0. 0 sampai ke T. Dimasukkanlah nilainya ke dalam T kecil ini, sehingga minus 1 per S E pangkat min tadi T ya, dikurang ya, dikurang nih karena dikurang ya. Jadi kalau limit itu yang ini dikurang, yang ini dikurang dengan yang ini. Dikurang, dia masukkan ini nilainya 0 ke T-nya. Kalau 0 dikali dengan S, min S, maka pangkat 0. Sehingga jadinya adalah 0 tambah tambah 1 per S. Karena apapun yang dipangkat 0 hasilnya adalah 1. Sementara ini adalah 0. Karena tak hingga kan T-nya, tak hingga, sehingga ininya adalah 0. Dan ini adalah, karena ini dipangkat E-nya pangkat 0, maka ini adalah 1. Ini minus dikali minus, sehingga ini menjadi plus. Sehingga menjadi 1 per S dengan syarat S besar dari 0. Nah, ini contoh yang kedua. Sama dengan yang tadi ya. Tapi Ft-nya kalau tadi 1, ini Ft-nya adalah 4. Nah, sehingga Anda tinggal masukkan aja angka 4 ke dalam ini ya. Sehingga nanti jadinya 4 per S gitu. Dengan syarat S sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat kombinasi linear transformasi Laplace. Jadi bila Fs ya, atau transformasi Laplace-nya sama dengan Laplace dari transformasi T. Nah, gimana kalau misalnya ada lagi fungsi satu lagi yaitu G terhadap S, atau Laplace yang fungsi G, yaitu Laplace dari G T gitu ya. Maka untuk setiap konstanta alfa dan beta. Jadi ini misalnya ada konstanta alfa di dalam ini dan ini adalah konstanta beta di dalam ini. Sehingga dilaplaskan aja, ditransformasikan saja semuanya sekaligus. Jadi Laplace alfa dikali Ft ya untuk Fs, lalu ditambah beta dikali Gt untuk Gs, sehingga alfa Laplace F terhadap Laplace fungsi F ditambah beta Laplace fungsi G, sehingga alfanya dikeluarin ya, alfanya dikeluarin dan betanya dikeluarin, sehingga alfa Laplace dari fungsi Ft ditambah beta Laplace dari fungsi Gt. Nah, ini buktinya, pembuktiannya. Jadi Laplace alfa dikali Ft ditambah beta dikali Gt itu sama dengan integral 0 sampai tak hingga min St kayak tadi ya, dimana di dalamnya itu kalau tadi kan 4 sama 2 kan, sementara ini adalah alfa dan beta. Alfa terhadap fungsi alfa dikali fungsi Ft dan ditambah maksud saya beta dikali fungsi T dt, sehingga satu-satu dia jadinya nanti. Ini dikali dengan ini, lalu ini dikali dengan ini, sehingga alfa Laplace 0 sampai tak hingga E min St fungsi Ft diintegralkan terhadap dt ditambah beta 0 sampai tak hingga E pangkat min St, sama ini ya, ini dengan ini sama, cuma bedanya ini G, ini Ft, ini G, Gt, sehingga alfa Laplace Ft tadi ya, ini kan alfa Laplace Ft ya, alfa Laplace Ft, sehingga dan ini juga adalah beta Laplace Gt, sehingga kalau misalnya ada fungsi alfa dan beta seperti yang di atas, bisa ditulis alfa Fs ditambah beta
GS. Nah, sehingga sebagai konsekuensinya apabila terdapat kasus seperti berikut ya, jadi sebuah fungsi konstan dinyatakan sebagai berikut, Ft itu sama dengan C, maka Laplace dari Ft dari fungsi tersebut adalah Laplace Ft sama dengan Laplace C, ya diintegralkan aja gitu ya. C E pangkat min St, di mana 1/S C pangkat min St, ya dikalikan saja sehingga nanti ini jadi C ya, ini jadi C. Nah, sehingga ini jadi C 1/S sehingga C per S dengan syarat S besar dari 0. Oke, sekarang kita masuk sifat translasi fungsi transformasi Laplace. Jadi jika ada sebuah transformasi Laplace, Laplace E pangkat AT FT, maka apa hubungan transformasi Laplace tersebut dengan Laplace FT? Kan kalau tadi kan cuma Laplace FT, sementara ini Laplace ada E A pangkat T dikali FT. Nah, untuk transformasi Laplace FT ini kan kita tahu ya. Jadi Ft itu adalah Laplace Ft 0 sampai tak hingga, di mana Ft dikali E min St dt yang sama dengan fungsi f yang dilaplaskan. Nah, sementara kalau misalnya ada E pangkat AT di depannya, maka ya tinggal dimasukkan aja ya, tinggal dimasukkan aja sehingga Laplace EAT Ft 0 sampai tak hingga E pangkat AT dikali F pangkat T. Nah, ini tinggal dimasukkan aja ini. E pangkat min St dt karena dia diintegralkan terhadap dt. Nah, sehingga 0 sampai tak hingga Ft dikali E pangkat ini kan karena ini seperti ini, maka masuk ke dalam ini kan karena dia sama-sama T nanti diintegralkan terhadap T, maka dia tinggal masuk ke dalam sini gitu. Nah, kalau misalnya ada pangkat penambahan contoh kayak ini ya, kayak misalnya E pangkat 3 dikali dengan E pangkat 4. Itu kan jadinya adalah E pangkat 7 ya. Karena apa? 3 kali 4. 3 tambah 4. Kalau perkalian kan gitu. Nah, sehingga dia nanti jadinya ini E pangkat AT dikurang E pangkat ST itu ya tinggal dijumlahin. Berarti E pangkat AT ditambah E pangkat ST ya, E pangkat AT ditambah min E pangkat ST sehingga jadinya seperti ini. E pangkat AT dikali E pangkat min ST sehingga nanti jadinya adalah apa? Jadinya adalah E pangkat AT ditambah minus ST sehingga E pangkat AT dikurang ST. Nah, sehingga nanti T-nya dikeluarin, sehingga ini jadinya nanti E pangkat T keluar, A dikurang S ya, A dikurang S. Nah, A dikurang S, jadi E pangkat T, A dikurang S. Nah, kalau S-nya ke depan, maka bisa, kalau S-nya mau kita pindahin ke depan, maka bisa kita buat seperti ini. E min S, kita kali dengan minus. Min A, dikali dengan T. Nah, sehingga jadilah dia seperti ini. Nah, gitu ya. Sehingga ini jadi seperti ini. Oke. Nah, sehingga jika S pangkat Ft kita gantikan dengan S dikurang A, maka kita akan mendapatkan persis seperti yang ini tadi. Yang artinya A adalah efek pergeseran transformasi Laplace sebanyak A satuan, di mana dituliskan dengan F S dikurang A, gitu ya. Oke, jadi kalau kita masuk ke sifat translasi fungsi transformasi Laplace, jika kita mencari transformasi Laplace dari fungsi yang ditranslasikan, F, kalau tadi kan Ft ya, Ft, nah kalau ini F T dikurang A, maka Laplace F T dikurang A, kita anggap U itu adalah T dikurang A ya. Jadi ini adalah FU, kita sederhanakan saja. T dikurang A ini kita jadikan fungsi U, kita beri nama fungsi U ya. Sehingga nanti dt-nya menjadi du ya. dt-nya menjadi du dan T sama dengan U ditambah A. Yang T lawannya ya. Kok T lawan?
Kalau misalnya U sama dengan T dikurang A, sehingga kalau T-nya sama dengan U ditambah A. Ya tinggal dipindahkan aja. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Lalu dikasih negatif dua-duanya. Sehingga T sama dengan U ditambah A. Sehingga Laplace F U sama dengan integral 0 sampai tak hingga F T dikurang A. Karena U tadi T dikurang A ya. Dikali ya. Ini sama nih rumus ini ya. Kan kalau Laplace itu tadi Ft dikali E pangkat min St dt. Nah, karena ini sudah berubah menjadi U, ya, sudah berubah menjadi U, maka ini menjadi du. Ya, maka ini menjadi du. Nah, T-nya ini Anda ubah menjadi fungsi U juga, U ditambah A. Sehingga ini jadi gini ya, mana tadi? Ya, min St, jadi min S, U ditambah A, ini T-nya tadi. du. Sehingga Anda integralkan Fu dikali E min S. Ini Anda masukkan ke dalam. Ini dikali ini ditambah ini dikali ini. Sehingga ini dikali ini adalah min S dikali U atau min SU. Ini dikali ini adalah min S dikali A. Ya, atau SA. Sehingga integral ini jadi seperti ini. Ya, jadi E min SU dikurang SA. Nah, tadi ingat yang seperti saya ceritakan tadi, maka kalau misalnya ada tanda seperti ini, maka ya berarti dia adalah perkalian pangkat ya, perkalian pangkat, sehingga bisa ditulis seperti ini. E min U dikali S dikali E pangkat min A dikali S du. Nah, ini baru bisa Anda integralkan terhadap U. Nah, karena AS ini tidak mengandung fungsi U sedikit pun, sehingga AS ini bisa pindah ke depan ya. AS ini bisa pindah ke depan seperti ini. Karena dia tidak mengandung, yang kita integralkan adalah yang mengandung fungsi U, yang mengandung fungsi U terhadap U. Nah, maka yang tidak mengandung fungsi U ya dia dianggap seperti bilangan biasa ya, atau bilangan biasa, sehingga dia bisa pindah ke depan. Nah, yang Anda integralkan hanya yang mengandung fungsi U saja. Sehingga Anda bisa nulis E pangkat min AS Fs. Ini kan sudah Fs nih. Ya, sudah Fs. Sehingga kalau misalnya ada ketemu Laplace F dikali T dikurang A, itu adalah E min AS dikali Fs. Nah, itu. Nah, kalau kita bicara transformasi Laplace fungsi eksponensial, ini contoh yang ketiganya. Jadi sebuah fungsi dinyatakan sebagai berikut, Ft sama dengan E pangkat min At. Kalau tadi kan Ft sama dengan T ya. Nah, gimana kalau T-nya itu kita ganti dengan E pangkat min At. Maka Laplace Ft dari fungsi tersebut, ya tinggal Anda masukkan lagi kan. Tadi itu kan Anda ingat rumus Laplace itu adalah apa? Rumus Laplace itu adalah kalau Ft berarti dia Ft ya, Ft dikali dengan E pangkat min St diintegralkan terhadap dt. Nah, ini rumus umum ya. Ini rumus umum yang harus Anda camkan, harus Anda ingat. Nah, sehingga kalau dia T-nya ini Anda ganti dengan E pangkat min At, ya tinggal Anda masukkan aja. T-nya ini menjadi E pangkat min At dikali yang ini ya rumus umum ya. Ini rumus umum. Lalu Anda integralkan 0 sampai tak hingga. Ya, berarti kan kalau seperti ini kan bisa Anda tulis E min At ditambah min St, sehingga bisa Anda tulis ini tuh seperti ini kan. E pangkat min At ya ditambah pangkat min St ya. Nah, sehingga bisa Anda tulis E pangkat min At dikurang St. Nah, bisa Anda tulis seperti ini. Lalu T-nya Anda keluarin ya. T-nya Anda keluarin sehingga Anda bisa nulis seperti ini. Min A dikurang S pangkat dikali T. Nah, sehingga dia jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Nah, gitu. Nah, jika sudah seperti ini maka bisa Anda keluarkan seperti ini. Ini Anda sama-sama kali minus, sehingga nanti minusnya Anda keluarin, maksud saya, minusnya Anda keluarin. Ya, minusnya Anda keluarin, sehingga nanti jadi seperti ini. Ya, ini kan kalau min A dikurang S, ini kan min S ditambah min A kan min A dikurang S. Nah, sehingga ini bisa Anda tulis seperti ini nanti. Lalu bisa Anda integralkan kan, berarti S ditambah A-nya ini yang dikeluarkan gitu ya. S ditambah A-nya ini yang diintegralkan, sehingga
minus 1 per S ditambah A ya. Kalau tadi kan ST ya, min ST jadi 1 per S. Kalau min ST kan tadi jadinya 1 per S. Nah, sementara ini kalau min ST S tambah A, sehingga jadi menjadi min 1 per S ditambah A, E pangkat min S tambah A, T. Lalu Anda masukkan nilainya, sehingga nanti dapatnya 1 ditambah S ditambah A, gitu. Ini untuk yang E min AT. Nah, gimana kalau kebalikannya? E pangkat AT. Ya, ini bedanya seperti ini. Cara penurunannya persis sama, cuma beda-beda sedikit aja pas di sini hitung-hitungan di atasnya ini. Nah, rumusnya seperti ini. Kebalikannya ya. Jadi kalau E pangkat min AT seperti ini, turunannya kalau E pangkat ini adalah seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara transformasi Laplace fungsi trigonometri, ya, jika misalnya ada Ft sama dengan E pangkat I omega T, maka Laplace Ft dari fungsi tersebut ya sama juga, sama persis. Tinggal dibedakan aja Ft T-nya itu diganti dengan E pangkat I omega T. Nah, kita ingat bahwa Laplace E pangkat AT sama dengan 1 per S min A tadi ya. Laplace E pangkat AT 1 per S min A, sehingga persamaan ini bisa kita ubah menjadi, ya ini kita S dikurang A ya, sehingga ini E pangkat I omega T S dikurang I omega kan, S dikurang I omega ya. Kalau ini kan T jadi A ya, kalau ini A pindah ke sini kan, kalau ini I omega sehingga menjadi S dikurang I omega, sehingga 1 per S I omega dikali, ini dikali sekawan ya, dikali sekawan, ini kan ini per ini kan sama dengan 1 ya. S tambah I omega per S tambah I omega itu kan 1. Jadi 1 per S kurang I omega dikali ini. 1 sama dengan S tambah I omega per S kuadrat dikurang omega kuadrat. Jadi S tambah S kuadrat dikurang omega, ya, S per S kuadrat dikurang omega ditambah I omega S kuadrat dikurang omega. Nah, di sisi lain I omega, ya, pangkat I omega cos omega ditambah sin I sin omega, sehingga I omega sama dengan cos omega T tambah I sin omega T. Maka Laplace I omega T adalah ini. L cos omega T dikali sin omega T ya. Jadi L cos omega T tambah L I sin omega T sama L cos omega T tambah I Laplace sin omega T. Dan jika kita meninjau persamaan sebelumnya, S per S kuadrat dikurang omega kuadrat ditambah I omega per S kuadrat kurang omega sama dengan Laplace cos omega T ditambah I, ya ini I. Nah, sementara ini adalah Laplace sin omega T. Nanti ada tabelnya ini, ada tabelnya. Sehingga Laplace cos omega T itu adalah ini, dan Laplace sin omega T itu adalah ini. Nah, sekarang kita bicara transformasi Laplace diferensiasi fungsi atau turunan ya. Jadi sebuah fungsi dinyatakan sebagai Ft, maka jika dia diferensiasi dari fungsi tersebut sama dengan f aksen t atau f turunan t, sehingga transformasi Laplace dari Laplace f aksen t itu adalah Laplace f aksen t sama dengan integral 0 sampai t hingga, sama kayak tadi juga. Lagi-lagi saya bilang sama, tetapi bedanya kalau tadi ft ini adalah f aksen t e pangkat min st dt. Nah, kalau kita misalkan u sama dengan e min st, jadi yang ini tuh kita umpamakan u, dan f aksen t itu kita umpamakan dengan dv, maka dengan menggunakan rumus integral parsial ya. Ini tuh rumus yang sudah sering Anda dapatkan di SMA. Integral 0 sampai tak hingga u dv sama dengan u dikali v 0 sampai tak hingga dikurang integral 0 sampai tak hingga v du. Ya. Jadi ini u dikali v, fungsi u dikali fungsi v, di mana nilainya adalah 0 sampai tak hingga dikurang integral 0 sampai tak hingga fungsi v diturunkan terhadap u. Nah, karena du itu adalah min se min pangkat min st ya. Tadi ini ya u itu. U-nya itu min st, sehingga kalau diturunkan ini kan turun ke bawah ya. Kalau misalnya Anda nurunin misalnya x sama dengan berapa ya? X sama dengan gimana ya cara turunannya ini, sebentar. Misalnya x kuadrat turunnya berapa? Turunnya adalah 2x ya, 2x. Karena 2 ini turun ke depan, yang ini itu dikurang 1. Sehingga jadinya adalah 2x seperti ini. Nah, 2x seperti ini. Nah, sama ini. Jadi e pangkat min st diturunkan min st ya. Ini turun ke bawah sini sama dengan e
ini E pangkat apa namanya? Sorry, min ST dikali E, ya, min S dikali E. Nah, pangkatnya ini adalah diturunkan, dikurangi 1 kan, dikurangi 1 sehingga min ST. Nah, gitu. Min ST, bukan dikurangi 1, dihilangkan ya, maksudnya dihilangkan, min ST, sehingga ini jadi gini kan. Nah, sementara V-nya itu adalah fungsi dari FT ya. V itu adalah fungsi dari FT. Karena dV itu adalah F aksen T, sehingga V itu adalah fungsi dari FT. Sehingga persamaan Laplace F aksen T menjadi Laplace F aksen T sama dengan E min ST dikali persamaan FT dari 0 sampai tak hingga dikurang Laplace 0 sampai tak hingga FT dikali nih dV ini ya, dikali dV min ST nih, dikali dV. Sehingga ini dikurang ini. Ya, ini Anda masukin nilainya 0 sampai tak hingga dikurang 0 sampai tak hingga diginikan, diintegralkan seperti ini. Nah, sehingga ini kalau Anda masukkan T-nya 0 dan T-nya tak hingga. Kalau 0 ya 0 pastinya ya, dia jadinya apapun yang di pangkat 0 itu adalah menjadi 1, dan apapun fungsi 0 dia menjadi 0. Nah, makanya dimasukkan yang tak hingganya saja. Dikurang, nah ini integral 0 sampai tak hingga fungsi ini. Sehingga ini tak hingga pun dia menjadi 0. Nah, ini fungsi 0 dan ini S dikali fungsi ini Laplace ya. Ini Laplace dari fungsi T, sehingga S dikali FST, sehingga bisa menjadi SFS dikurang F0. Nah, ini untuk turunan pertama, untuk Laplace F aksen T. Nah, gimana kalau Laplace F double aksen T? Nah, fungsinya hampir sama seperti tadi. Tapi dia sederhananya, kalau tadi S pangkat 1 Fs dikurang F0, kali ini S kuadrat Fs dikurang S F0 dikurang F aksen 0, atau turunan dari F aksen terhadap 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Laplace F pangkat N untuk T sama dengan yang seperti ini. Sehingga ini S pangkat N ya. Kalau ini tadi 2 kan, maka di sini 2 Fs dikurang Sn pangkat 1, karena ini tadi 2, maka 2 dikurang 1, maka ini pangkat 1 untuk F0, dan Sn dikurang 2 turunan dari F0. Nah, karena ini tadi 2, maka dikurang 2 itu 0 ya. Karena dia 0, maka ini jadi 1 dia. Kalau S pangkat 0 itu jadi 1, sehingga ini adalah F0 ini diturunkan terhadap dt, sehingga menjadi F aksen 0. Nah, ini kesimpulan untuk yang fungsi diferensiasi fungsi ini untuk turunan pertama, ini untuk turunan kedua. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, kalau masuk ke transformasi Laplace integral fungsi, sebuah fungsi dinyatakan sebagai ft, maka transformasi Laplace dari antiturunan, atau dengan kata lain antiturunan integral ya. Antiturunan itu adalah integral itu sendiri, sehingga fungsi dari ft ya seperti ini. Lagi-lagi sama, Laplace integral, antiturunan integral ya, ingat. Laplace integral 0 sampai t, ft artinya ini fungsi t diintegralkan terhadap 0 sampai ke t. Sehingga lagi-lagi sama, integral 0 sampai tak hingga ini untuk Laplace-nya ya. 0 sampai tak hingga ini untuk Laplace-nya. Nah, ini fungsinya 0 sampai t ft. Nah, ini dikali dengan E min st dt. Nah, ini untuk Laplace. Jadi ini dan ini adalah untuk Laplace, dan ini adalah fungsinya. Nah, kalau kita misalkan dv sama dengan E pangkat min st, jadi ini adalah dv. Dan U adalah integral 0 sampai t ft. Ini kita misalkan U, sehingga dalam memakai integral parsial, ya ingat ya tadi, integral 0 sampai tak hingga U dv sama dengan U dikali V 0 sampai tak hingga dikurang integral 0 sampai tak hingga V du. Jadi V diturunkan terhadap U. Nah, sehingga kalau untuk Laplace 0 sampai T fungsi F, integral 0 sampai T Ft sama dengan ini integral 0 sampai T Ft dikali E min St dikurang S. Ya, dikali E min St dikurang S untuk yang ini, karena V-nya tadi adalah ini, V-nya adalah ini, sehingga kalau Anda turunkan ya, dV kan, kalau Anda turunkan dia jadi seperti ini. Ya, kalau Anda turunkan dia jadi seperti ini. Jadi U-nya tadi adalah integral 0 sampai T Ft
Dan V-nya adalah, kan ini dV ya, jadi V-nya adalah Anda turunkan ini, min S ST. Nah, sehingga jadi seperti ini. Dikurang integral 0 sampai T hingga E min ST per S FT dt. Nah, sehingga ini Anda selesaikan, sehingga ini nanti dapat persamaan seperti ini. Jadi Laplace untuk integral FT sama dengan 1 per S dikali Laplace dari S itu sendiri ditambah 1 per S F dikurang 1 dari fungsi 0. Nah, ini untuk integral fungsinya. Nah, kalau misalnya kita tadi kan Ft sama dengan angka tadi ya, 1 atau berapa. Nah, ini gimana kalau Ft itu adalah T itu sendiri. Nah, gimana fungsi Laplace dari antiturunannya tersebut. Jadi Laplace T sama dengan integral 0 sampai T hingga lagi-lagi dimasukkan Ft-nya itu kan sama dengan T tadi ya, sehingga masukkan aja T di sini, E pangkat min ST dt. Nah, sama juga kita misalkan dV E pangkat min ST dan U ya, ini dV, selalu ini dV dan U-nya ini T, sehingga kita pakai integral parsial sama juga persamaannya kayak tadi, sehingga tinggal T E min ST. Kalau tadi kan integral 0 sampai T F T ya. Nah, kalau ini T saja kalau ini. Nah, ininya sama. 0 sampai T hingga, lalu ininya juga sama. Kayak yang di depan tadi. Nah, sehingga Anda selesaikan, sehingga dapatlah Laplace untuk kalau misalnya Ft-nya sama dengan T adalah 1 per S kuadrat. Nah, gimana ceritanya kalau Ft-nya T pangkat N? Sama juga kayak tadi ya, T pangkat N. Jadi du-nya itu sama dengan Nt, N dikurang 1 ya. Jadi kalau dv-nya E pangkat ST, U-nya T kuadrat, sehingga du-nya itu turunan dari 2T ya, turunan dari 2T, jadi 2T 2 dikurang 1 kan, jadi N, T, N dikurang 1 dt, dan V-nya adalah ini ya, sehingga dimasukkan ke persamaan, sehingga dapatlah seperti ini, N per S Laplace T, N dikurang 1. Nah, kita coba saja, misalnya T pangkat 1, jadi ya 1 per S kuadrat. Kalau T pangkat 2, 2 per S dimasukkan ke rumus tadi ya, 2 per S, Laplace T, 2 per S dikali 1 per S kuadrat, ya, Laplace fungsi T tadi 1 per S kuadrat, sama dengan 2 S pangkat 3, karena S dikali S ya. Nah, lalu kalau S pangkat 3, 3 per S, Laplace T kuadrat. Nah, Laplace T kuadrat itu kan ini. Nanti dimasukkan lagi sehingga 6 S pangkat 4 dan seterusnya, sehingga kita bisa membuat generalisasi dari ini. Jadi Laplace T pangkat N itu sama dengan N faktorial per S N ditambah 1. Nah, seperti itu. Nah, ini tabel-tabel transformasi Laplace yang penting-penting. Ini dari fungsi F T kepada fungsi Laplace. Kalau ini dari fungsi Laplace menjadi fungsi Ft ya. Nah, ini rangkumannya. Rangkumannya jadi transformasi Laplace fungsi Ft T besar dari 0 adalah ini, dan inverse-nya adalah ini. Dan inverse-nya memenuhi sifat kelinearan yang tadi seperti ini. Selanjutnya Laplace Ft apabila Ft ini kontinu bagian demi bagian pada selang ini, maka M dan ininya seperti ini. Nah, ini ada latihan, silakan Anda coba kerjakan di rumah ya. Sambil ini untuk mencoba dengan yang pakai yang tadi. Nah, ini tugasnya. Silakan Anda kerjakan di buku catatan Anda yang saya minta Anda sediakan kemarin. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait perkuliahan pertemuan 4 dan 5 ini. Silakan kalau ada pertanyaan disampaikan saja via WA. Terima kasih.